Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita saat ini yang sedang mendengar firman Tuhan dengan judul pengurapan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar saat ini memberkati dan mengurapi kita dengan pengurapan Allah Roh Kudus. Sebagai orang percaya kita sangat membutuhkan pengurapan daripada Allah sendiri. Seperti yang dialami oleh Daud. Saat Tuhan mengurapi Daud melalui Nabi Samuel. Daud tampil sebagai orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Roma 8 ayat 37. Kita membaca kisah Daud yang diurapi walaupun tidak profesional secara militer. Jika dibandingkan dengan kakaknya yang bernama Eliab. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Raja Saul yang mantan diurapi, tapi juga dia profesional cara peperangan. Apalagi dibandingkan dengan Goliat, pendekar orang Filistin yang ahli dalam peperangan. Tetapi dia tidak percaya kepada Allah yang hidup. Tapi dia juga adalah anti pengurapan. Pada saat Daud diurapi, kita baca dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Kita baca, Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Dalam 1 Samuel pasal 17 kita melihat kisah Daud mengalahkan Goliat yang anti urapan. Sangat menarik untuk kita pelajari. Sekarang kita lihat orang yang diurapi tidak profesional secara militer. Berhadapan muka dengan orang yang tidak diurapi, tapi profesional secara militer, yaitu kakak Daud yang tertua bernama Eliab. Perbedaan Daud yang diurapi dengan kakaknya yang tidak diurapi, tapi profesional. Ketika Eliab, kakak Daud yang tidak diurapi, mendengar Goliat sedang mengutuk atau menantang barisan orang Israel, Eliab dan Raja Saul dan semua orang Israel, mereka menjadi takut. Kita baca dalam ayat 23 dan 24. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin, yang mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ayat 24, ketika semua orang Israel melihat orang itu, atau Goliat, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Tetapi hal yang berbeda terjadi pada Daud yang diurapi. Ayat 26, 1 Samuel pasal 17, berkatalah Daud, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Kita lihat perbedaan itu pada Daud. Pada waktu dia melihat Goliat, dia tidak takut. Seperti kakak-kakaknya, Raja Saul dan umat Tuhan, mereka takut. Tetapi Daud sebaliknya, karena dia punya pengurapan daripada Allah, ada atasnya, dia tidak takut. Tetapi dia berani menantang Goliat, musuh umat Tuhan. Pengurapan Roh Kudus membuat kita panas dari dalam. Sampai hari ini kita tetap memiliki pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Tetapi pengurapan tidak membuat kita takut.
Kita baca dalam surat 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Puji Tuhan, haleluya. Lebih lanjut kita melihat Eliab yang tidak diurapi, tidak menyukai Daud. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Daud menyebabkan Eliab kakaknya menjadi marah. Orang yang tidak diurapi dan orang yang diurapi tidak dapat berjalan bersama-sama. Mereka tidak cocok satu dengan yang lain. Ketika Daud mendengar semua tentara mengatakan kami takut pada Goliat. Sebaliknya Daud katakan saya tidak takut. Daud dengan sukarela dia berani melawan Goliat yang menjadi musuh orang Israel pada waktu itu. Dia mau berhadapan satu lawan satu. Satu orang bersama Tuhan adalah mayoritas. Puji Tuhan. Jadi Daud, dia bersama dengan Tuhan. Daud mengukur Goliat dengan ukuran pandangan Allah. Puji Tuhan. Roh Tuhan katakan pada Daud, ingatlah aku Allah Israel berserta dengan engkau. Engkau tidak perlu senjata duniawi. Kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin, puji Tuhan. Daud memiliki dua unsur yang sangat penting. Pertama, Daud memiliki iman. Kedua, Daud memiliki pengurapan. Dua unsur ini, Daud dengan sukarela maju melawan Goliat. Iman yang aktif akan membuat kita maju. Ketika Goliat melihat Daud maju, ia melihat anak gembala memiliki seperti rantai anjing. Goliat tidak tahu kalau itu adalah ali-ali. Goliat melihat seperti lelucon saja, sambil menggosok-gosok matanya, menghina Daud. Sebaliknya terdengar suara Daud, anak gembala, dengan suara yang sangat merdu. Dia katakan, engkau datang dengan pedang dan tombak, tetapi aku datang dalam nama Tuhan. Daud mulai memasukkan batu dalam ali-alinya, dan batu dilepaskan dari ali-alinya. Kita tidak tahu persis kecepatannya, tetapi bila batu keluar dari ali-ali orang yang diurapi, kecepatannya melebihi kecepatan peluru. Puji Tuhan. Ketika Goliat sedang mengutuk, batu yang keluar dari ali-ali orang yang diurapi kena tepat di antara kedua matanya. Alkitab mengatakan batu masuk ke dahinya. Puji Tuhan, inilah orang yang diurapi, yang memiliki keberanian, yang memiliki kemampuan yang dari Allah, yang adalah roh adanya. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Engkau tetap mengurapi kami sampai kapanpun untuk menghadapi musuh-musuh iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Angkat kedua belah tanganmu. Urapan buat jiwaku. Kalau kau butuh kuasa, Dia terima malam hari ini. Kuatkan rohku, urapanmu. Sekali lagi katakan dengan iman, urapanmu Yesus mengalir. Urapan mengalir atas bangsa ini Tuhan, mengalir atas gerejamu, mengalir atas kota ini Tuhan. Buat jiwaku Tuhan, urapanmu. Kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu. Katakan urapanmu yang ku perlu. Urapanmu yang ku perlu. Yesus, urapanmu yang